وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah usikum wa nafsiya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan bagi kita. Hampir 2 pekan kita meninggalkan bulan Ramadan. Kalau kita ingat di bulan Ramadan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa menyibukkan diri dengan ibadah di bulan Ramadan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Yang kedua, marilah kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar amalan kita di bulan Ramadan diterima, dan inilah yang dilakukan oleh salafus saleh. Dengan berdoa, Allahumma Rabbana taqabbal minna shalihal a'mal. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya sami'ud du'a wa ya sami'ul alim. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada henti. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada henti. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang al-yakin yaitu al-maut. Sebagaimana kita tahu bahwa semua kita pasti akan mati. Semua kita akan wafat, dan itu kita benar-benar tahu dan yakin. Semua kita akan meninggal dunia. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita melalui bulan Ramadan, bukan berarti kita tidak butuh lagi dengan ibadah dan amal soleh. Kita akan selalu butuh untuk beramal soleh. Karena pada hakikatnya amal soleh yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. In ahsantum, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian berbuat baik, maka niscaya kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Wa in asatum, sebaliknya, kalau kalian berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat durhaka dan dosa, niscaya keburukan itu akan kembali kepada kalian. Maka seorang muslim yang cerdas, dia tahu di dunia ini dia gunakan untuk beramal. Tidak hanya diam. Karena dunia ini tempat untuk bercocok tanam. Bukan untuk beristirahat. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun amalan yang seharusnya senantiasa kita lakukan dan senantiasa kita jaga setelah bulan Ramadan adalah yang pertama. Di antaranya adalah menjaga salat 5 waktu. Semua kita tahu hukum melaksanakan salat 5 waktu adalah wajib, kewajiban bagi kita. Artinya apa? Tatkala seseorang melakukan salat 5 waktu itu mendapat pahala, dan tatkala meninggalkan salat 5 waktu maka akan berdosa. Ini konsekuensi dari hukum wajib fardu ain. Masing-masing kita wajib melaksanakannya. Dan yang kita perhatikan, bulan Ramadan sungguh sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, terutama bulan Syawal. Tatkala bulan Ramadan, Masya Allah, masjid-masjid kaum muslimin penuh. Orang-orang berbondong-bondong melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Bahkan yang
dahulunya tidak melaksanakan sholat, atau sholatnya itu bolong-bolong, kadang sholat kadang tidak. Tatkala bulan Ramadan masuk, kaum muslimin sholat, meramaikan masjid. Alhamdulillah. Ini tanda bahwasanya pintu surga itu dibuka. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, idza dakhala syahrul Ramadan, apabila bulan Ramadan masuk, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, artinya kebaikan Allah mudahkan. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan tatkala sudah lewat bulan Ramadan, baru di 1 Syawal, tatkala kaum muslimin merayakan Idul Fitri dengan penuh suka dan gembira, mulailah masjid sepi. Masjid kaum muslimin ditinggalkan. Bahkan menunda sholat dan bahkan meninggalkan sholat tatkala 1 Syawal dengan alasan sibuk menyambung silaturahmi, sibuk dengan rekreasi, waliyadzubillah. Bahkan kita saksikan dengan mudahnya seseorang meninggalkan sholat subuh. Padahal kata Nabi SAW, perhatikan, di antara tanda sifat orang munafik adalah berat melaksanakan salat subuh dan isya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Athqalu." Dalam hadis, "Laisa salatun athqalu 'alal munafiqin." Salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salatul fajri wal isya, yaitu salat fajar, salat subuh dan salat isya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lau ya'lamun ma fihima la atauhuma walau habwa." Seandainya mereka tahu apa yang ada pada salat subuh dan salat isya, niscaya mereka akan melaksanakan, niscaya mereka akan mendatangi salat tersebut walau harus merangkak. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil yang menunjukkan pentingnya mengerjakan salat 5 waktu adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah azza wa jalla, "Iftaradtu ala ummatika 5 salawatin." Aku telah mewajibkan pada umatmu wahai Muhammad salat 5 waktu. Wahaitu indi, dan aku berjanji, annahu man hafadha alaihinna, barang siapa yang menjaganya, yaitu menjaga salat yang 5 waktu, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu pada waktunya, yaitu tepat waktu, mengerjakan salat 5 waktu, niscaya aku akan masukkan surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang menjaga salat 5 waktu. Maka artinya yang tidak menjaga, Allah tidak akan menjanjikan baginya surga. Nas'allahu salamata wal afiyah. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak hadis yang menunjukkan tentang keutamaan salat fardu dan bahaya meninggalkannya. Di antara dalil ancaman bagi orang yang meninggalkan salat fardu adalah hadis Nabi SAW, "Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah wa man taraka faqad kafar." Perjanjian atas kami dan mereka yaitu orang kafir adalah salat, kata Nabi SAW. Barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Hadis sahih. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang hendaknya kita tetap usahakan dan kerjakan yaitu amal soleh, yaitu memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Selain kita melaksanakan puasa fardu, yaitu puasa Ramadan, hendaknya kita mengerjakan dan berusaha untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah, yaitu diantaranya adalah puasa sunnah.
Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ala adullukum ala abwabil khair. As-sawmu junnah, kata Nabi SAW. Maukah kalian aku beri tahu tentang pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnah, ketahuilah bahwasanya puasa adalah perisai. Puasa itu perisai. Di dunia, puasa itu perisai dari keburukan, dari maksiat, penghalang seseorang untuk berbuat maksiat. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak muda, barang siapa yang sudah mampu menikah, nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ketahuilah bahwasanya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Fa illam tastati', adapun bagi yang tidak mampu fa'alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, sesungguhnya puasa itu perisai baginya, mengekang hawa nafsunya. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi SAW, as-sawmu junnah. Puasa itu perisai. Di dunia, puasa itu akan menjadi perisai, menjadi benteng, penghalang dari perbuatan kemungkaran, maksiat, dosa, fahisyah, dan seterusnya. Adapun di akhirat, kata Nabi SAW, puasa itu menjadi perisai seseorang, penghalang seseorang dari api neraka. Maka ini di antara dalil yang sangat jelas yang menganjurkan bagi kita untuk bisa melaksanakan puasa sunnah. Belum lagi kata Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakan puasa 1 hari fisabilillah, karena Allah, di jalan Allah, ba'adallahu wajahahu minan nar sab'ina kharifa. Allah akan jauhkan wajahnya, Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya, apa yang kita kerjakan dari puasa sunnah? Apa contoh puasa sunnah? Banyak. Kita di bulan Syawal, di sana ada puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah. Yang kata Nabi SAW, man shoma Ramadan, barang siapa yang menyempurnakan puasa Ramadan, summa atba'u sittan min Syawal, kemudian dia menyempurnakan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, Allah tetapkan bagi dia puasa satu tahun. Kemudian di antara puasa sunnah yang dapat kita lakukan, puasa Ayyamul Bid. 3 hari di setiap bulannya, bulan Hijriyah. Kemudian puasa Senin Kamis. Puasa Asyura, yaitu di tanggal 10 Muharram. Kemudian puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan bagi yang mampu mengerjakan puasa sunnah, Daud, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari berbuka. Dan ini luar biasa pahalanya kaum muslimin. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selain amalan menjaga salat fardu dan kemudian memperbanyak puasa sunnah,
Ada sebuah amalan yang patut kita jaga setelah bulan Ramadan, yaitu menjaga dan berusaha mengerjakan qiyamul lail. Tatkala kita bulan Ramadan, kita menyaksikan kaum muslimin semangat mendatangi rumah-rumah Allah di malam hari. Setelah Isya, mereka mengerjakan qiyamul lail secara berjamaah. Akan tetapi sebuah pemandangan yang ajib, yang mengagung, yang sangat membuat kita kadang sedih, yaitu tatkala selesai bulan Ramadan, kebiasaan itu hilang sama sekali tidak ada. Seolah-olah syariat qiyamul lail hanya Allah syariatkan di bulan Ramadan. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan di selain bulan Ramadan juga. Jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan saja yang beribadah, yang hanya taat ketika bulan Ramadan. Tidak. Marilah kita senantiasa menjaga qiyamul lail. Walaupun 3 rakaat. Bangun di malam hari, sholat 2 rakaat tahajud, 1 rakaat sholat witir. Alhamdulillah. Kita mulai dari yang sedikit. Karena amalan yang terbaik kata Nabi SAW, ad-duwamuha wa in qalla. Yang sedikit akan tetapi continue, kita kerjakan terus menerus. Daripada sekali salat malam belasan rakaat, kemudian kita tidak pernah bangun lagi sampai kita wafat. Mending kita salat 3 rakaat setiap malam sampai akhir hayat kita. Di antara keutamaan melaksanakan qiyamul lail adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bi qiyamil lail. Jagalah oleh kalian qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena sesungguhnya qiyamul lail adalah kebiasaan, adat orang-orang soleh. Lihat, orang-orang soleh, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meniru bagaimana orang-orang soleh. Di antara kebiasaan mereka adalah melaksanakan qiyamul lail, kata Nabi SAW. Wa khurbatun ilallah. Dan qiyamul lail adalah upaya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Di siang hari dia sibuk dengan urusan dunianya, dengan urusannya, mengurusi pekerjaannya, rumah tangganya, dan seterusnya. Adapun di malam hari dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun terjaga dari tidurnya dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan semua urusannya, kesulitannya, memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manhatun anil itsm, kata Nabi SAW, dan qiyamul lail adalah mencegah dari perbuatan dosa. Wa takfirun lisayyi'at, dan qiyamul lail dapat menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa dan dapat menghindarkan seseorang dari penyakit sihir. Nabi SAW menjelaskan hal tersebut dalam hadis beliau yang sahih. Kaum muslimin, hendaknya kita menjaga apa yang kita telah tanam di bulan Ramadan. Ketahuilah bahwasanya di antara tanda diterimanya amalan kita selama bulan Ramadan, akan kebaikan yang kita lakukan itu akan berlanjut setelah bulan Ramadan. Ulama salaf di antara mereka mengatakan inna min thawabil hasanah al hasanata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan amalan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan di antara balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Maka kebaikan itu akan membuahkan kebaikan. Amal soleh satu akan menimbulkan amal soleh yang lainnya. Begitu juga keburukan, dosa, maksiat akan membawa dengan kemaksiatan yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara amal yang dapat kita jaga setelah bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Terus membaca Al-Quran. Kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan dengan perkataan yang sangat terkenal, "Lau tahurat qulubukum." Kalau seandainya hati kita ini suci, hati kita ini bersih, niscaya kita tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Akan tetapi dosa kita banyak. Sudah bercongkol dalam hati kita, mengotori hati kita, sehingga kita jauh dari membaca Al-Quran. Betapa tidak, Al-Quran adalah kalamullah.
Firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur, as-sidqu ma'allah, kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca kalamullah. Kita mengaku cinta sama Allah, menyembah Allah. Kita mengakui nikmat semua yang datang itu dari Allah. Kemudian kita bosan membaca Al-Quran, membaca kalamullah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa amalan yang hendaknya kita terus lakukan walaupun kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita dan kita wafat di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا وولي أمرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.